Shalom. Kekasih Tuhan, Majelis Sinode memberikan tema untuk bacaan kita atau perenungan kita hari ini, kemenangan iman. Tetapi saya lebih tertarik dengan memberikan tema Yesus menjanjikan sebuah kemenangan. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mengikuti film seri yang berseri, mungkin episode 1 sampai dengan 100 misalkan, atau episode 1 sampai dengan 50, atau kalau baca novel yang tebal, kita kepengen sekali untuk tahu kira-kira dia punya ending, dia punya akhirnya seperti apa. Ada orang yang dia tidak suka kalau ada bocoran, misalkan dia mengikuti film itu lalu atau membaca novel, dia sudah mau kalau ada orang yang sudah pernah baca lalu kasih tahu tentang endingnya atau akhirnya seperti apa, karena dia mau mengikuti proses itu dari awal sampai dengan berakhir. Tapi ada orang juga yang penasaran, lalu di tengah-tengah dia coba untuk melihat kira-kira dia punya nanti tamat endingnya itu seperti apa. Dia bisa membuka yang bagian akhir dan melihat itu. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, kalau kita baca Wahyu ini pasal 7 ayat 9 sampai 17, ini sedang menceritakan tentang akhir dari perjalanan iman orang Kristen. Dan sebelum kita mengetahui akhir daripada perjalanan iman orang Kristen, di sini kita melihat bahwa kalau dalam ayat 14 di situ mengatakan bahwa inilah yang namanya kesusahan yang besar. Mari kita lihat apa kesusahan yang besar itu. Saudara-saudara yang terkasih, dari Pulau Patmos, tanah kering, kerontang dan berbatu karang, tempat pembuangan dan kem kerja paksa. Di situ saudara, orang tidak perlu bernyanyi atau berlagu kata seperti kata ini GAD. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Sebab saudara, di Pulau Patmos rumput saja merasa terkutuk jika tumbuh di sana. Namun dari Pulau Patmos, di mana ketakutan, kengerian, kesepian meraja dan berkuasa, di tengah-tengah penderitaan, kesusahan yang besar itu, Yohanes dianugerahkan sebuah penglihatan atau yang disebut dengan wahyu Yesus Kristus. Dan penglihatan itu lewat bahasa dan gambaran simbolis untuk membuka suatu misteri, suatu rahasia yang memberitakan keselamatan yang tersedia bagi jemaat Kristen atau gereja Tuhan waktu itu. Bapak Mama, Saudara yang terkasih, orang Kristen waktu itu mereka tidak bisa meramalkan kehendak sejarah. Di luar dugaan, Domitianus dilantik menjadi seorang kaisar pada waktu itu. Domitianus dia memerintah dengan kejam dan sangat haus darah. Domitianus ini dia merasa suci sendiri. Dia menghakimi dan menghabisi semua tanpa ampun. Dan dengan cepat dia menebarkan ketakutan lewat dramatisasi kematian demi kematian. Domitianus juga bahkan menuntut agar setiap orang harus menyembah dia sebagai Dominus Asdius Noster, atau yang disebut dengan orang harus menyembah dia sebagai Tuhan dan Allah kami. Semua rakyat, semua orang yang beragama atau tidak beragama harus menyembah Kaisar Domitianus sebagai Tuhan dan Allah kami.
Semua harus takut kepadanya, harus menyembah Dia. Bagi mereka yang menentangnya, bersiap untuk dibuang ke Pulau Patmos untuk kerja paksa. Mereka harus disiksa, mati kelaparan, dikerubungi kengerian dan ketakutan. Banyak yang gila, bahkan bunuh diri di Pulau Patmos. Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang terkasih, bagi mereka yang tidak terbuang, semua sendi-sendi hidup mereka diberangus sampai tuntas. Namun Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang terkasih, gereja Tuhan di Asia Kecil, mereka menolak dengan tegas perintah Kaisar Domitianus untuk disembah sebagai Tuhan dan Allah kami. Bagi mereka, gereja hanya menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Allah kami. Dan penolakan ini kita tahu bahwa penolakan ini menyebabkan jemaat dicekik, jemaat ditikam oleh kebrutalan Kaisar Domitianus. Seluruh sendi kehidupan mereka diberangus, penghinaan, cercaan, ejekan, dan sinisme ditimpakan ke hidup jemaat. Saudara-saudara yang terkasih, ini menimbulkan sakit yang tak terkira, penderitaan yang sangat. Interaksi sosial mereka itu dilarang, ekonomi jemaat diberangus, hidup beriman menjadi lebih rumit karena mereka berada di bawah tekanan. Mereka mengalami krisis iman yang begitu hebat. Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang terkasih, waktu itu kebijakan Kaisar Domitianus mengarah pada hal kesenjangan sosial, depresi pribadi, ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan politik, maupun juga ketidakadilan hukum. Inilah yang disebut dalam ayat 14 kesusahan yang besar. Tetapi Kaisar Domitianus dia terus menantang, dia terus memprovokasi, terus memancing amarah, dan dia memicu emosi yang bergejolak. Semua itu telah menjelma menjadi hantu yang menyebarkan kengerian, ketakutan, dan ketidakpastian. Kekasih-kekasih Tuhan, menghadapi situasi penuh krisis, banyak orang Kristen yang panik, bahkan mengguncang hati dan akal budi mereka. Karena hampir setiap detik berita yang membuat cemas datang berkunjung. Semua yang cemas menyebarkan kecemasan. Akibatnya tidak ada lagi pemikiran logis. Akal sehat itu tertutup oleh emosi. Kecemasan mendorong orang ke naluri purba mereka, yaitu mereka hanya mau menyelamatkan diri sendiri dengan cara saling fitnah satu dengan yang lain. Kecurigaan terjadi pada waktu itu. Nurani ketulusan orang tidak ada lagi. Yang namanya belas kasihan tidak ada karena masing-masing hanya mau menyelamatkan diri sendiri. Akibatnya Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang terkasih, banyak orang Kristen yang melepas dengan rasa malu dan rasa terkutuk akan iman mereka. Tapi saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan kita hari ini, dalam perikop mengatakan orang banyak yang tidak terhitung banyak. Di sini Rasul Yohanes diberikan penglihatan, suatu penglihatan dari Yesus Kristus yang diberikan kepada Rasul Yohanes, bahwa dia melihat ada kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Mereka berdiri di tatah Allah di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Di situ ada nyanyian kemenangan. Saudara-saudara yang terkasih, setelah Yohanes melihat ada 144.000 orang dimateraikan, lalu kemudian di bacaan kita hari ini, di situ dia melihat bahwa ada sekumpulan besar
yang dimateraikan. Tetapi kemudian dalam ayat 9, dari segala suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Artinya Bapak Mama, janji yang Allah berikan kepada Abraham tentang keturunan yang akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di pantai laut, ini telah terpenuhi. Suatu jumlah yang tak terhitung banyaknya, termasuk di dalamnya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kumpulan besar orang menggunakan tanda simbolik yang mencolok, yaitu jubah putih dan daun palem. Saudara-saudara yang terkasih, jubah putih adalah simbol kekudusan dan kemuliaan, dan daun palem adalah simbol kemenangan dan sukacita. Saudara, daun palem mengingatkan orang beriman kepada hari raya Pondok Daun, yang mengingatkan perjalanan nenek moyang mereka dahulu yang melakukan perjalanan yang begitu sulit di padang gurun. Namun atas bimbingan Tuhan, mereka dapat masuk ke tanah Kanaan. Dan pada perayaan itu orang Israel berdiri di depan bait suci dengan memegang daun palem sebagai tanda sukacita. Dan inilah kemenangan. Daun palem juga mengingatkan kepada kita ketika Yesus masuk Yerusalem. Orang-orang berdiri dan sambil memegang daun palem. Itu tanda sukacita, tanda kemenangan. Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, di sini Yohanes melihat bahwa ada suatu kemenangan iman dari orang-orang yang menderita. Ada satu janji Tuhan. Artinya Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, Yohanes diberikan penglihatan supaya memberikan energi baru kepada orang-orang yang menderita ini. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa mereka hidup di bawah pemerintahan Domitianus yang begitu kejam. Tetapi dengan penglihatan, Rasul Yohanes ini memberikan semangat baru, memberikan suatu janji pegangan bagi mereka bahwa walaupun Anda menderita, Anda susah, tetapi ada sesuatu yang baik di depan. Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, ketika kita mengetahui akhir dari suatu perjalanan, disitulah memberikan energi baru bagi kita untuk terus melangkah. Demikian juga dalam perjalanan rohani. Kalau Bapak mau tahu bahwa dalam bersusah-susahnya kita ada sesuatu yang menjanjikan, ada sesuatu yang berbahagia, yang bersukacita, langsung dia akan berhenti di tengah perjalanan. Begitu ya Bapak Mama. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kalau misalkan naik puncak gunung, kita capek, kita berlelah. Tetapi kalau kita ingat bahwa di atas sana, di atas puncak gunung itu ada sesuatu yang menjanjikan, yang indah, maka pasti kita akan terus naik dan naik sampai ke puncak. Demikian juga dengan perjalanan rohani dari setiap orang Kristen. Penglihatan yang diberikan kepada Rasul Yohanes memberikan energi baru kepada orang-orang Kristen yang menderita pada waktu itu. Dia melihat bahwa ada sekumpulan orang banyak yang tak terhitung yang berdiri di tata Allah, dan mereka bersorak-sorai. Mereka memegang daun palem sebagai tanda sukacita, tanda kemenangan. Lalu diikuti dengan ada malaikat-malaikat para tua-tua yang juga menyambut akan puji-pujian orang banyak ini. Saudara-saudara yang terkasih, dapat kita bayangkan di ayat 11 ayat 12, malaikat-malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk. Mereka tersungkur di hadapan tahta dan menyembah Allah sambil berkata. Di situ mereka berkata ada 7 atribut yang dikenakan kepada Allah. Ada puji-pujian, ada kemuliaan, ada hikmat, ada syukur, ada hormat, kekuasaan, dan kekuatan. Para
mereka pun juga memuji Tuhan. Dari sini saudara kita ingat bahwa di Injil mengatakan bahwa jikalau ada satu orang yang bertobat, ada sorak-sorai malaikat di surga. Maka kau bayangkan bahwa ada suatu kemenangan iman dari orang-orang Kristen yang menderita. Dan di sini dikatakan bahwa tak terhitung banyaknya. Kalau sebelumnya Yohanes bisa dalam penglihatannya dia bisa menghitung jumlahnya, ada 144.000 orang. Tetapi kemudian dalam pasal 7 ini dikatakan tidak terhitung jumlahnya. Itu berarti bahwa pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, janji Tuhan bersifat universal, bersifat menyeluruh, bukan hanya orang Israel saja. Maka kita juga harus aminkan bahwa orang banyak yang tak terhitung ini harus termasuk saudara dan saya. Amin. Harus termasuk ketemu. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, di sini dikatakan bahwa mereka memakai jubah putih, tetapi jubah putih itu telah dicuci dalam darah anak domba. Anak domba ini siapa? Anak domba menunjukkan kepada Yesus Kristus. Dengan darah Yesus Kristus, mereka mencuci jubah mereka, membuat putih di dalam darah anak domba. Ini berarti mencuci bersih dosa-dosa di dalam darah Yesus Kristus. Mereka menerima penebusan dan pengudusan oleh darah Kristus sebagai wujud dari anugerah keselamatan dari Allah bagi yang menang dalam perjuangan imannya. Jadi saudara, orang banyak itu diidentifikasi sebagai orang-orang yang keluar dari kesusahan besar dan telah memperoleh pengampunan, memperoleh penebusan dan pengudusan oleh darah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nubuatan di Sardis dikatakan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Saudara-saudara yang terkasih, orang-orang yang berdiri di hadapan tata Allah adalah mereka yang telah ditebus, mereka yang layak karena sudah dibereskan, mereka yang percaya kepada Kristus dan mempertahankan iman percaya mereka ketika mereka menderita. Dari sini Bapak-Bapak saudara yang terkasih, kau pun juga harus meyakini bahwa ini adalah janji Tuhan, janji kemenangan bagi setiap kita yang mau tetap setia dan taat. Ada janji Tuhan yang menanti kita. Amin. Hari ini ada begitu banyak penderitaan menimpa hidup Bapak Mama saudara sekalian. Atau mungkin merasa seolah-olah kebenaran berjalan lambat, seolah tidak ada pertolongan atau keberpihakan dari Allah, seolah sia-sia orang bertahan dalam iman kepada Yesus Kristus, seolah ibadah dan kesetiaan kita tak berarti atau tak diperhitungkan. Tetapi saudara, melalui penglihatan Rasul Yohanes yang mengagumkan ini memberikan penghiburan dan kepastian iman bahwa Anda tidak bergumul sendiri. Apa yang saudara kerjakan dalam iman Yesus Kristus itu tidak sia-sia. Sehingga Rasul Paulus pun mengatakan bahwa orang yang berjerih lelah di dalam Tuhan, semuanya itu tidak sia-sia. Ini yang harus kita aminkan atau harus percaya. Ada orang yang bergumul, kau bilang orang Kristen pasti akan ditolong Tuhan. Benar, akan ditolong Tuhan. Tapi kenapa kau menderita? Selama kau masih ada di muka bumi, di dunia dagang ini, pasti kau akan mengalami penderitaan. Tapi penderitaan itu akan diuji terus apakah kau berhasil untuk mempertahankan iman kita. Kau harus berhasil, karena
karena ada satu janji sukacita yang menanti kita. Bapak, Mama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarkanlah jubah putih selalu melekat pada kita. Dan kita juga adalah bagian dari kumpulan orang banyak yang datang dari suku budaya, kaum dan bahasa, yang juga memakai jubah putih dan memegang daun palem sebagai simbol kekudusan hidup dan sukacita kemenangan. Serta kota layak untuk melayani dan beribadah kepada Allah siang dan malam. Kalau dalam bacaan tadi dikatakan bahwa ayat 15, karena itu mereka berdiri di hadapan tata Allah dan melayani Dia siang dan malam di bait sucinya. Dan Dia yang duduk di atas tata itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Saudara-saudara yang terkasih, mereka telah dibersihkan dalam darah anak domba memakai jubah putih, dan mereka dilayakkan untuk melayani Allah siang dan malam. Ini menunjukkan tentang sebuah ibadah yang terjadi di sorga, terjadi siang dan malam, melayani dan memuji Allah senantiasa. Dan kemudian dikatakan bahwa Ia membentangkan kemah. Artinya berbicara tentang kemah itu berbicara tentang perlindungan Tuhan, bahwa perlindungan Tuhan senantiasa ada bagi mereka yang terus melayani Dia, yang terus beribadah menyembah Dia. Bapak, Mama, saudara yang terkasih, hari ini penderitaan potong misalnya sama seperti orang-orang yang tadi saya sampaikan dalam kepemimpinan Kaisar Domitianus. Potong sonde seperti mereka yang kalau dulu itu mereka harus menyangkal Tuhan Yesus dengan cara dibawa secara massal ke satu stadion, lalu kemudian harus menyangkal Yesus, harus menyembah Kaisar sebagai Tuhan. Dan jikalau ada yang menolaknya, maka mereka akan mengeluarkan singa-singa yang lapar, dan kemudian mereka dicabik-cabik. Lalu orang-orang menonton di stadion yang besar itu. Bapak, Mama, saudara yang terkasih, apakah hari ini kita mengalami penderitaan seperti itu? Tidak. Tidak ada orang yang datang todong kepada kita bahwa jangan beribadah, jangan berdoa, jangan bergereja. Hari ini tidak ada. Kau dijamin kau punya keselamatan, dijamin kau punya ibadah kepada Tuhan. Kalau hari ini kau punya ibadah, kau masih diberikan kesempatan untuk menyembah Tuhan dengan baik, mari kau gunakan itu kesempatan. Penderitaan kita hari ini ada dalam proses kau punya hidup sehari-hari. Saudara-saudara, ketika menyiapkan renungan ini saya bertanya, dan saya pun juga berpengharapan bahwa Tuhan, semoga beta dan keluarga, seluruh jemaat adalah bagian orang-orang yang banyak itu yang berdiri di tata Allah. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, tetapi hari ini pun juga ada berbagai tugas tanggung jawab yang harus kau jalankan, tetapi itu pun juga merupakan suatu penderitaan. Kau harus bertanya, bagaimana untuk kehidupan rumah tangga, hidup suami istri, apakah sudah baik di hadapan Tuhan? Bagaimana kalau punya hubungan orang tua dengan anak? Bagaimana hubungan kita kakak beradik? Apakah sudah baik? Kalau potong bakalai terus, itu penderitaan. Tetapi pun juga potong harus berdamai kembali. Soalnya boleh potong terus ada dalam penderitaan, lalu kemudian potong bilang, Farel, nanti saat atau bila perlu potong memarah sampai mati. Saudara-saudara yang terkasih, penderitaan kita hari ini potong dituntut untuk saling berdamai satu dengan yang lain. Penderitaan kita hari ini ada banyak hal yang potong jalankan, yang kadang-kadang potong harus melepaskan potong punya iman percaya. Kadang-kadang kita harus mengabaikan kebenaran dalam menjalankan tugas tanggung jawab kita. Hari ini kita dituntut untuk tetap setia
sekalipun kebenaran itu berjalan berlambat-lambat. Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang terkasih, mari kita membaca sama-sama. Ini satu janji yang begitu mulia dalam ayat yang terakhir, ayat 17. Kita membaca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tata itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Saudara, anak domba menjadi gembala dan yang menuntun ke mata air kehidupan. Yesus sebagai gembala yang agung, sebagai gembala yang setia, dia akan pakai dia tongkat untuk tetap menjaga domba-domba. Domba-domba yang akan dihalau oleh musuh, yang akan diterkam oleh musuh, pasti dia akan mengusir musuh-musuh itu. Domba-domba yang akan jatuh ke jurang, dia akan cepat-cepat pergi untuk mengambil kembali supaya jangan jatuh terperosok masuk dalam jurang. Gembala yang tidak bertanggung jawab, dia akan membiarkan domba-domba itu diterkam oleh singa. Gembala yang tidak bertanggung jawab, dia akan membiarkan domba-domba itu masuk terperosok ke jurang dan mati di sana. Tetapi Yesus dikatakan, dia adalah anak domba di tengah-tengah tata itu, akan mengembalakan saudara dan saya, menuntun kita semua ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata kita. Saudara yang terkasih, pertanyaan reflektif bagi kita, siapakah yang menjadi gembala kita? Siapakah yang hari ini dijadikan sebagai gembala, sebagai tuntunan dalam hidup saudara? Siapa yang menjadi engkau punya tuntunan hari ini? Dan apa buktinya? Tuhan menolong kita